Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, dan kita masih pada hadis yang pertama tentang niat. Ya, dilanjut. Iqra ya Yusuf. Lah, khalas. Lah, bas. Hah? Al-Imamu Ahmadu, badal dia itu. Fi ihramin inqalaba yafsahuhu linqilabil ihrami tawafu tatawwu'a hajjatu. Kaif hada ya Yusuf? Lanjut. Hajjatul Islamu di masa apa? Hajjatul Islami. Mudhaf ilaih dia itu. Kenapa masih keliru saja mudhaf ilaih? Lanjut. Linqilabi, kayak di atas itu. Wada'i mudhaf ilaih. Fa inna hadza la yujzi'uhu. Li'annahu lam yanwi bihil fardha. Beda. Ya udah lanjut. Walam yanqalibu ba bi apa sukun? Jadi kasih tahu Zubair. Kaifa Zubair? Yanqalib. Alat penjazam itu lam. Ya dihafal, dimuroja lagi. Alat penjazam yang mana? Lam di situ alat penjazam. Maka fi'il mudhari setelahnya majzum. Lam yanqalib. Lanjut. Ini udah 2 kali di atas diulang. Linqilabi. Coba terjemahkan. Lihat qad yufarriqu. Itu dia masuk qadnya kepada fi'il madhi apa mudhari? Kita udah belajar. Mudhari. Berarti gimana tuh artinya? Sungguh atau bukan?
Apa artinya kalau bukan sungguh berarti? Terkadang dipraktekkan. Yang berubah seperti ihram yang bisa menghapusnya dan menjadikannya umroh. Maka toh kembali padanya yang berkaitan dengan perubahan ihram. Terus seperti tawaf pada ihram yang diniatkan dengannya atau diniatkan dengannya. Sebagaimana berubahnya tawaf pada ihram yang diniatkannya untuk sunnah. Oke, perhatikan. Di sini kata Imam Ahmad, kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan waqad yufarriqul Imam Ahmad baina an yakuna tawafuhu fi ihramin inqalaba. Di pertemuan yang telah lalu kita telah mempelajari apabila seseorang belum berhaji, hajinya untuk orang lain, maka hajinya berubah menjadi untuk dirinya. Dan juga kasus yang terjadi di zaman Rasulullah SAW ketika Rasulullah dan para sahabatnya berhaji haji wada. Lalu kemudian setelah para sahabatnya tawaf, sa'i, lalu Rasulullah memerintahkan mereka untuk menghapus haji mereka dan menjadikannya umroh. Jadi mereka para sahabat di awal niatnya berhaji. Dia sudah tawaf, sa'i, niatnya haji. Tapi di tengah-tengah Rasulullah memerintahkan mereka untuk menghapus niat hajinya dan dijadikan sebagai umrah. Maka yang tadi tawafnya tawaf qudum, menjadi tawaf umrah. Yang tadinya tawaf qudum yang bukan fardu, tawaf qudum bukan fardu, sunnah dia, menjadi tawaf umrah yaitu sunnah. Dan di sini Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala mengatakan waqad yufarriqul Imam Ahmad baina an yakuna tawafuhu fi ihramin qalaba. Terkadang Imam Ahmad membedakan baina ayyakuna tawafuhu, antara tawafnya di dalam ihram yang berubah. Antara tawafnya yang di dalam ihram yang berubah. Ya, tadi kasus yang tadi. Yang tadinya tawaf qudum, karena dalam haji itu tawaf qudum sunnah dia. Kemudian Rasulullah memerintahkannya untuk dijadikan umrah, maka tawafnya yang sudah dia lakukan berubah menjadi tawaf umrah, yaitu fardu. Dan di sini Imam Ahmad membedakan antara tawafnya dalam ihram yang berubah. Kal ihramil ladzi yafsakhuhu, seperti ihram yang menghapusnya. Wa yaj'aluhu umrah, ya, tapi untuk paragraf ini ya,
Ana katakan bagi yang belum mempelajari fikih tentang haji sulit ya untuk memahami, tapi nggak apa-apa, antum dengarkan saja sebagai wawasan, nggak usah diambil pusing, karena kan ini sebagai pelajaran tambahan ya, dan banyak sekali faedah yang mudah untuk antum pahami, itu yang diambil. Banyak sekali pelajaran yang mudah untuk dipahami dan itu yang diambil ya. Wa ij'aluhu umrah, ya seperti ihram tadi yang menghapusnya dan menjadikannya sebagai umrah. Ya. Ihram yang menghapusnya kemudian dijadikan sebagai umrah. Fayanqalibu at-tawafu fihi tab'an linqilabil ihrami. Maka tawafnya berubah karena mengikuti berubahnya ihram. Yang tadinya haji menjadi umrah. Kama yanqalibu at-tawafu fil ihram alladhi nawa bihi tatawwu'a. Sebagaimana berubahnya tawaf dalam ihram yang meniatkannya sebagai sunnah. Idza kana alaihi hajjatul Islam, apabila dia memiliki haji Islam. Taba'an linqilabi ihramihi min aslihi, karena mengikuti berubahnya ihramnya dari asalnya dan terjadinya dari fardunya. Ini Anda baca cepat ya, karena sulit juga untuk dipahami yang belum mempelajari ilmu tentang haji. Bi khilafi ma idza tafa li ziyarati bi niyyatil wada'i aw at-tatawwu'i fa inna hadha la yujzi'uhu li'annahu lam yanwi bihi al-fardha walam yanqalib fardan tab'an linqilabi haramihi wallahu a'lam. Bi khilafi, berbeda halnya apabila seseorang tawaf untuk mengunjungi dengan niat wada', perpisahan. Ya. Haji wada', perpisahan. Awit tatawwu' atau sunnah, fa inna hadza la yujzi'uhu, maka sungguh ini tidak sah baginya. Karena bahwasanya dia belum meniatkan dengannya fardu dan tidak berubah menjadi fardu karena mengikuti berubahnya ihramnya, wallahu a'lam. Nggak usah antum ambil pusing yang itu, pahami saja yang mudah untuk dipahami. Dan ini agak sulit bagi yang belum pelajari tentang haji. Oke, dilanjut ya Yusuf, Iqra. Kana qad wada'a sadaqatahu maf'ul bih. Sahibus sada mudhaf ilaih. Lanjut. Apa? Kemudian apa? Kok fa'alam? Apa itu dibaca Dimas? Fa'alam. Apa Yusuf? Fa'alima dia di situ. Fa'alima bidzalika abuhu. Lanjut. Ma iyyaka aradtu. Terus lil mutasaddiqi.
lil ahsan. Terjemahkan. Dari apa maksudnya ada bab ini? Kalau kamu seorang laki-laki yang ada pada perjanjian Pada zaman ahdi itu zaman ya. pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin Qad wada'a, qad itu masuk kepada fil apa itu dia? Wada'a fil apa? Madi, berarti apa artinya? Sungguh. Sungguh telah meletakkan sedekahnya di sisi seorang laki-laki, maka datang anak pemilik sedekah dan maka dia mengambilnya dari apa yang menjadi miliknya. Maka ketahuilah dengan hal itu fa'alima, maka mengetahui dengan hal itu bapaknya, ya bapaknya mengetahui hal itu. Mengadukan hal itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. mengadukan hal itu kepada Nabi SAW, akan berkata, apa yang kamu Ma iyyaka aradtu, bukan kamu yang aku maksud, bukan kamu yang aku inginkan. inginkan. Maka Nabi SAW berkata untuk bersedekah Kepada orang yang bersedekah, mutasaddiq, isim fa'il itu dia. kepada orang yang bersedekah, bukan kamu yang Laka mana waita, ada bukannya nggak ada bukannya itu. kamu, apa yang kamu niatkan. Terus Dan berkata untuk saudara akhid, apa akhid? Akhid isim fa'il itu dia. Berarti apa artinya? Orang yang milik kamu, apa yang kamu ambil keluarnya dari Tuhan. Oke, perhatikan. Ya, dipersiapkan lagi dengan matang, diperiksa lagi. Kalau ketika ingin baca, diperiksa memang. Digabungkan semua ilmu yang sudah dia pelajari, yang sudah dia murojaah, hafal. Kalau nggak tahu tanya ke temannya. Masa jar majrur, mudhof ilaih aja masih keliru? Kalau belum persiapan wajar. Ini kan Anda udah berjauh-jauh hari Anda suruh persiapkan. Hampir sepekan. Benar bukan? Hampir sepekan. Kalau kemarin Anda suruh persiapan buat hari ini salah wajar. Sepekan. Makanya Anda marah. Sepekan. Lama sekali sepekan. Dan itu pegang HP terus. Setiap malam. Mungkin bisa tanya ke Mas Ardian, Mas Akbar, kalau nggak tahu terjemahannya. Di sini kata penulis atau pensyarah rahimallahu taala, wa mimma yadkhulu fi hadzal babi, dan dari hal-hal yang termasuk dalam bab ini anna rajulan fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya terdapat seorang lelaki fi ahdin Nabi, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana qad wada'a shadaqatahu 'inda rajulin, sungguh dia telah meletakkan sedekahnya di sisi laki-laki. Ya, dia berikan sedekahnya
kepada penitipan sedekah laki-laki. Faja'a ibnu sahibis sadaqati. Kalau di sini ada ibnu. Kalau antum situ waladun. Maka datang anak orang yang bersedekah tadi. Fa akhadaha. Lalu anaknya mengambil sedekahnya dari apa yang dia di sisinya. Misalnya anak punya anak Farhan. Anak letakkan sedekah ke Zakaria. Zakaria ini sedekah. Nanti antum kasih ya ke orang yang membutuhkan. Tapi anak-anak ngambil sedekahnya. Mengambil dari Zakaria. Maka fa'alima bidzalika abuhu, tatkala bapaknya mengetahui hal itu, mengetahui dengan hal itu bapaknya, jadi anak mengetahui kok yang ngambil Farhan. Fa khasamahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bapaknya mengadukan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu mengatakan, "Ma iyyaka aradtu, bukan kamu yang aku inginkan, bukan kamu yang aku maksud. Sedekah itu bukan kamu, orang lain, kan kamu anakku," gitu. Paham kan? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lil mutasaddiq, kepada orang yang bersedekah. Misalnya kalau kayak tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang yang bersedekah, "Laka ma nawaita." Bagimu apa yang kamu niatkan, ya kamu sudah dapat pahala. Karena kamu kan niatkan sedekah untuk orang yang membutuhkan, kamu sudah dapatkan pahala. Wa qala lil akhidhi, dan berkata kepada orang yang mengambil, yaitu anaknya, "Laka ma akhadta." Bagimu apa yang telah kamu ambil, ya enggak apa-apa. Itu kamu ambil, ya udah enggak apa-apa, bagimu itu. Karena kamu termasuk orang yang membutuhkan juga. Kharrajahul Bukhari, dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Dan nanti Imam Ahmad mengambil sebuah hukum dari hadis ini, dan insyaallah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Berarti di murajaah lagi hadis ini tentang seorang laki yang meletakkan sedekahnya kepada orang lain agar diberikan kepada orang yang membutuhkan, tapi anaknya yang mengambilnya. Maka hal itu diadukan kepada Rasulullah, yang ia mengatakan, "Bukan anakku yang aku maksud, bukan kamu yang aku maksud, wahai anakku." Maka Nabi SAW berkata, "Oke, yaudah, kamu sudah dapatkan pahala atas apa yang telah kamu niatkan, dan anakmu yang mengambil itu nggak apa, bagi dia apa yang telah dia ambil." Dan nanti Imam Ahmad mengambil hukum dari hadis tersebut. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.